semua. Dari mana sih? Oh iya Mbak. Nonton sendiri aku Nonton tarik. sendirian. Terus teriak gini. Sebelum menuju Hollywood, sutradara Joko Anwar menyajikan film Pengabdi Setan 2 Communion di bioskop Indonesia mulai 4 Agustus lalu. Dengan tagline Teror Ibu Sepanjang Masa, Joko Anwar menceritakan keluarga Bahri Suwono, terdiri dari sang ayah Pak Suwono dan anak-anaknya Rini, Tony Bondi, kini sudah pindah ke sebuah rumah susun di pinggir perairan agar merasa aman berdekatan dengan tetangga. Ternyata, tragedi keluarga kematian sang ibu dan hilangnya si bungsu Ian tetap mengikuti mereka, bahkan ke rumah susun itu, dan melahirkan serangkaian tragedi baru. Film ini adalah film Asia Tenggara pertama yang menggunakan teknologi IMAX dan sudah meraih ratusan ribu penonton pada hari-hari pertama penayangan. Layar bersama Leila Chudori berbincang dengan sutradara Joko Anwar tentang filmnya yang tengah meledak di bioskop-bioskop ini. Selamat menikmati. Terus ini Mbak. Enggak lah. Kecil, nongkrong. Gimana nontonnya? Congratulations banget ya gila. Belum Hari launching pertama. udah 4.000 ya penontonnya yang di IMAX ya? Hari pertama sebelum launching sudah terjual 300.000. Gila. 300.000 kita Pengabdi presale. Setan Communion. Pengabdi setan semua itu yang beli tiketnya. Ternyata banyak pengabdi Bukan setan. Pengabdi Joko. Pengabdi Joko. Kalau Joko setan mungkin. Coba gue nggak ngerti itu kemarin yang rame-rame nonton sebelum launching ini MX. IMAX itu lo emang rencana untuk yang IMAX dulu atau gimana? Jadi kita kan memang syuting Pengabdi Setan 2 ini Mbak, kita bikin future proof, terus kita syuting at the highest quality possible, kita syutingnya 4K dan kita retain the highest resolution untuk post productionnya gitu. Jadi kadang-kadang orang syutingnya resolusinya at the highest resolution, tapi ketika post productionnya supaya cepet, nggak makan storage yang banyak, kita banyak yang nurunkan ke 2K misalnya. Tapi kita retain the highest resolution sehingga kita ready for anything possible, termasuk IMAX gitu. Setelah filmnya selesai, kita ngobrol ke IMAX, mungkin apa enggak untuk tayang di IMAX. Karena sebuah film itu bisa tayang di IMAX bukan sembarang film. Artinya mereka harus lihat dulu filmnya layak apa enggak untuk tayang di IMAX secara teknis. Secara teknis gitu. Setelah mereka lihat, sebenarnya untuk tayang di IMAX itu syaratnya agak berat Mbak, karena bukan saja secara teknis harus layak diproses, karena filmnya udah selesai, mereka bikin assessment layak apa enggak untuk mereka proses di laboratorium mereka di Los Angeles. Mereka juga harus yakin investment mereka dalam melakukan proses ke film tersebut itu balik modal apa enggak. Jadi filmnya itu harus sudah punya distribution deal di luar negeri, di negara mana saja gitu. Gitu. Sebelumnya gue mau ngomongin soal sequel. Itu sejak pertama Pengabdi Setan yang pertama yang merupakan adaptasi dari Pengabdi Setan di tahun 80-an itu memang udah direncanakan gitu. Jadi memang dari awal ketika gue bikin cerita Pengabdi Setan yang pertama itu direncanakan tidak selesai dalam satu film kan. Banyak sekali pertanyaan ya di Pengabdi Setan pertama ya. Endingnya pun orang bingung. Kenapa tiba-tiba ada dua karakter yang nggak pernah dijelaskan di sepanjang film tiba-tiba muncul, nari-nari, merasa bahagia, something happen gitu. Ya gitu lah. Ada butir-butir apa? Ada butir-butir apa gitu. Iya, iya. Jadi itu question di akhir film yang pertama, kemudian dijawab di film yang kedua. Dan bukan itu saja, seperti yang Mbak Lela tonton kan, film yang kedua ini membuka kemungkinan cerita baru. Cita-cita baru yang kita kemudian melihat ini untuk bagi mereka yang belum tonton, jadi kita mesti hati-hati sekali ya untuk nggak spoiler. Mereka ini keluarganya si Tara Basro, Rini ini dengan ayahnya dan adik-adiknya yang tersisa itu pindah ke sebuah rumah susun. Nah ini gila banget, rumah susun ini kalau kita nggak paham proses pembuatannya kayaknya seolah-olah CGI si rumah susun itu, karena dia kelihatan seperti rumah susun yang kosong in the middle of nowhere. Terus kelihatannya kalau kita nonton
ini benar-benar buatan aja gitu, Iya. setting kayak sebuah Iya. set gitu. Iya. Coba ceritain deh. Ini karena penting sekali setting ini Iya. kan I don't know how many percent tapi majority of the shooting kelihatannya interior banget tuh. Iya. Gitu. Ceritain deh. Rumah susun ini rumah susun yang benar-benar ada di Jakarta Timur. Kita tidak ceritakan di mana lokasinya untuk melindungi lokasi supaya tidak diserbu penonton gitu ya. Tapi walaupun ada beberapa yang sudah menemukan. Kalau dilihat dari belakangnya itu memang terlihat tidak ada bangunan. Iya. Memang kosong kalau dilihat dari belakang secara eksterior ya. Cuman kalau dilihat dari depan itu sebenarnya depannya itu ada pasar. Pasar dan rumah susun ini sudah ditinggalkan ketika kita syuting itu 13 tahun. Jadi sekarang 15 tahun sudah kosong. Kita syutingkan tahun 2020. Oke. Itu bisa dibilang 80% jadi kemudian ditinggal gitu. Tidak diselesaikan. Mulai problem lah ya. Dan akhirnya kita minta izin tinggal syuting di situ dan kita melakukan assessment aman atau tidak. Kita datangkan ahli, kita bikin assessment dan kita bikin safety. Jadi yang bolong-bolong kita bikin safety dari either kita bikin dindingnya atau kita bikin safety net yang betul-betul kayak jaring-jaring gitu. Dan kita syuting di situ. Dan interiornya kita memang real pakai rumah susun dan eksteriornya juga pakai rumah susun. Jadi sebenarnya kita menghilangkan di sekitarnya. Iya, menghilangkan itu kan pakai CGI. Pakai ya, VFX ya. Itu coba deh nanti kita bahas juga karena akhirnya karena ada apa sih badai atau apa itu kan ada laut, Laut, ada tenggelam. ada banjir, ada Yeah. apa itu mestinya CGI lah ya. Oh my god, if only you knew. Mbak, itu kita syutingnya real yang adegan banjir di interior itu betul-betul kita datangkan 29 mobil tangki air. Yang di dalam, yang Di ada dalam. banjir yang harus dilempar. Yang di luar itu real, di luar itu real air. Real air. Serius. Bisa ditanya sama salah satu pemain yang sudah ada di sini, kita syuting. Jadi itu apa namanya on a boat? On a boat. That's real, bukan Real. CGI. Oh Nope. wow. Nope. Itu real. Oke. Itu real. Dan pemainnya ada yang takut air. Jadi kalau misalnya ketika adegan itu ada yang pegangan tuh, Itu benar. namanya Muzaki Ramdan gini. Itu karena memang ketakutan. Takut jatuh. Walaupun ada safety ya. Nah, ini tagline yang kalian pakai itu adalah nih soal ibu. Yeah. It's always the mother ya. Yeah. Joko and ibu ini kan selalu ada it's always there What's gitu wrong with moms ya. What's in wrong? my movies? Always moms. Always moms ya. Scary moms are my problem. Jadi ada teror ibu sepanjang masa, ya kan ya. Nah, ini keluarganya Rini yang Masya Allah kasihan banget gitu ya. Mereka udah pindah, kemudian menghadapi berbagai tetangga, ya tetangganya banyak dan kalau saya boleh sampaikan itu tetangganya tuh benar-benar ganjil gitu ya. Ada satu adegan yang si Rini harus melalui lorong yang melihat tetangga-tetangganya yang ganjil sekali tingkah lakunya. Tuh, kamu loh ya, yang spoiler kamu bukan aku. Ada di trailer. Oh ada ya di trailer. Aduh itu saya kok jauh lebih merinding melihat itu gitu ya. Karena there's a little bit of David Lynch vibe gitu ya. All this strangeness of tetangga-tetangga yang aneh-aneh. You know my inspiration. Oh gitu ya, ya ampun itu serem banget. Bisa nggak cerita bagaimana ketika Joko menulis sebagai scriptwriter mengumpulkan so many neighbors, tetangga-tetangga yang aneh-aneh itu, termasuk tokoh yang diperankan oleh Ratu Felicia yang mainnya bagus banget, Joe Jordi dan sebagainya. Itu ceritain deh, karena kayaknya kok fun ya bikin tetangga yang aneh-aneh itu. Sebenarnya ini baru pertama kali di reveal. My main inspiration for Pengabdi Setan 2 ini adalah Lucio Fulci. Oke. Beberapa film Lucio Fulci, kalau misalnya teman-teman suka Lucio Fulci, it's very prominent di Pengabdi Setan 2 gitu. Kalau mendesain karakter memang ini agak lucu karena di film Pengabdi Setan 2 ini justru yang didesain paling heavy adalah karakter. Jadi ketika kita pertama kali akan syuting, itu semua karakter. Dari mulai yang
dialognya paling banyak sampai yang nggak ada dialognya itu aku berikan karakter sheet. Jadi dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke dalam film itu mereka tahu karakter mereka. Dari mulai mereka lahir di mana, tanggal berapa, zodiaknya apa kalau misalnya mereka butuh, orang tuanya siapa, apa yang terjadi pada diri mereka dikeluarkan dibesarkan di lingkungan seperti apa, keluarganya seperti apa, sekolahnya di mana, apa yang terjadi sama mereka ketika mereka hidup, those milestones atau kejadian yang shape the characters yang nggak bisa mereka lupakan. Kan ada beberapa kejadian dalam hidup ini yang betul-betul nggak bisa lepas dari diri kita dan itulah yang shape our characters and the way our view to the world gitu kan, itulah yang shape our characters, gitu, our response to life gitu. Dan ketika persiapan itu yang kita bahas gitu. Jadi kita nggak membahas ketika persiapan sebelum syuting, kita nggak membahas skenario dibaca sampai mau mampus gitu. Atau sampai misalnya soal nanti gue takut, kalau rasa takut gimana, tapi lebih karakternya dulu ya. Aku sih nggak pernah kalau misalnya aku ngedirect cuman diberitahu karakternya udah dibahas sebelum syuting, dikasih tahu situasinya dan bagaimana respon mereka terhadap sebuah situasi terserah mereka. Jadi nggak boleh dikasih tahu kamu takut, kamu marah, nggak boleh. It's going to be nggak natural. Jadi perasaan itu harus lahir sendiri dari tokohnya ya. Jadi kita mendesain karakter itu yang takes time yang paling besar dari film Pengabdi Setan. Mungkin gara-gara itu setiap karakter terasa unik gitu. Bahkan karakter yang nggak ada dialognya. Kakek nenek yang cuman jadi pocong misalnya, atau kakek nenek yang cuman masuk lift. Semua orang yang masuk lift, walaupun mereka cuman keluar masuk lift, mereka tahu karakter mereka siapa, mereka tahu tujuan mereka apa dalam scene tersebut. Jadi mereka nggak cuman begini kriep-kriep, enggak. Mereka berpikir sesuatu ketika mereka dalam lift, mereka ada tujuannya, mereka mau masuk ke lantai berapa, di ruangan mereka ada apa, mereka menunggu siapa dan sebagainya gitu. Jadi setiap orang hidup karena mereka tahu mereka siapa dan mereka real characters gitu. Itu yang saya rasakan ketika kita masuk ke rumah susun itu, penonton ikut berkenalan dengan neighbors, para tetangganya Rini dan adik-adik ini gitu loh. Dan itu juga kita bantu dengan menghidupkan atmosfer tahun 80-an. Misalnya ketika masuk, naik lift, keluar, kita mendengar apa tahun 80-an? Ada Mars Keluarga Berencana, sudah waktunya, yang didengar dari radio dalam sebuah rumah misalnya. Terus ada suara Dunia Dalam Berita. Teng 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 gitu kayak. Little things yang membuat kita ingat kembali dan dulu kita take it for granted, tapi itu yang we grew up with those things gitu, nggak bisa kita lupakan. We grew up with that dan itu menjadi semacam jam tangan kita, karena kalau udah Dunia Dalam Berita, udah jam 9. Betul. Nah, ya kan? Aku tuh jadi wondering, itu kemudian di jalanan juga gila-gilaan gitu ya, ada helicak, ada apa. I'm just wondering, itu persiapannya ya, ini memang soal teknis, tapi saya tuh nggak bisa membayangkan ya kalau soal pembaca berita, itu bisa latihan dia. Tapi kayak ada adegan yang sedikit ya, ada eksteriornya sedikit tapi impresif menurut saya. Di jalanan, kemudian ada mobil-mobil yang brand lama, 80s, termasuk si helicak, termasuk bus yang sekarang udah nggak ada. How did you manage to do that? Itu susah banget loh. Pertama, aku bingung sama beberapa orang yang berpikir bahwa kalau bikin film tuh harus kita bedakan teknis sama storytelling. Storytelling salah satunya teknis gitu kan, kita bercerita dengan dua hal kan, teknis sama estetika, nggak bisa dibedain gitu. Ada orang yang bilang teknis aja, estetika aja, teknis tuh nggak perlu lah. Loh, teknis is the way of storytelling. Makanya kalau misalnya kita bikin film, world building yang paling utama. Awal-awal kita harus membangun dunia. Orang harus percaya. Kalau kita bilang tahun 85, orang harus percaya tahun 85. Tahun 85 ada apa? Ada jagatnya, benar ya kan? Dalam jagat itu ada apa? Yang kita lihat. Dalam jagat itu ada apa? Yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita rasa. Yang kita lihat gampang, ya kan? Gak gampang sih. Seperti yang lo bilang, harus datangin helicak, bus tingkat, apa segala macam. Yang kita dengar,
kayak keluarga berencana. Yang kita rasa gabungan antara penglihatan sama pendengaran akan membuat orang merasa. Dan juga apa yang kita gunakan untuk komunikasi kayak telepon masih fixed phone. Betul. Gitu. Nah, kita itu sekarang udah terbiasa dengan betul dicari Mbak. Jadi propertinya itu dicari sedemikian rupa, mau 3 bulan, 4 bulan harus dapat. harus ada. Nggak ada kompromi. Kalau misalnya harus dibantu sama CGI, jangan sampai kelihatan di CGI. Itu CGI. Iya, gitu. Oke. Itu impresif banget. Karena it's my scenery ketika saya masih SMP itu. Helicat, bis tingkat, itu gila banget gitu. Jadi ini menarik. Joko membuat satu peristiwa sejarah yang pernah terjadi dan ditarik ke dalam cerita ini gitu ya. Yang nggak terpikirkan gitu ya. Ada bagi mereka yang belum pernah tahu dan mau menggali, menggoogle gitu ya bahwa pernah ada peristiwa yang namanya Petrus, itu bisa tampil di dalam film ini. Itu gimana sih kamu menyambungkan itu? Ada beberapa hal yang memang sudah di-planting dari awal dari film Pengabdi Setan 1 itu ada beberapa hintnya itu kalau bisa dilihat lagi. Ada beberapa majalah yang diletakkan sebagai props, ada beberapa simbol yang ditaruh di beberapa set. Aku ingat ada majalahnya itu, ya. Majalah Tempo. Iya, tapi tidak realize bahwa itu yang akan adalah menjadi planting. Adalah planting. Jadi memang di planting yang di pertama. Kalau masalah historical aspek yang hubungannya sama teori konspirasi, aku suka banget sama teori konspirasi. I love conspiracy theory. Aku buku-buku yang pinter-pinter gitu nggak banyak, tapi kalau buku-buku yang cupu-cupu teori konspirasi, I love it gitu, kayak membuat it's fun, it's fun gitu. It's fun. Nah, kalau di Pengabdi Setan Pengabdi Setan Pengabdi Setan 2 ini Komunian ini there will be a lot of that gitu. Oke. Jok, ini kan ada kata komunian di dalam judulnya. Ya. Nah, kenapa ini satu konsep ya, sekte komunian yang menjadi penting, yang menjadi benang merah yang sangat terlihat antara 1 dan 2 nih. Ya. Kalau kita lihat dari Pengabdi Setan yang pertama kan ceritanya itu dimulai dari seorang perempuan yang merasa dia harus mengikuti norma masyarakat ya. Karena perempuan harus mengikuti norma, hanya komplit lengkap kalau misalnya dia menikah, punya anak dan sebagainya, dia harus go to some extent bersekutu dengan setan untuk mengikuti norma tersebut, punya anak dan segala macam. Nah, ini bukan saja efeknya ke individual, tapi ini dicerminkan dalam society juga. Betul. Society seperti apa yang membuat ini bisa terjadi terhadap perempuan-perempuan. Dan ketimbang gue mencoba untuk mendissect ini disebabkan oleh real society akan menjadi sesuatu yang kritik sosial apa segala macam. Gue gambarkan menjadi sesuatu yang lebih metaphorically speaking gitu. Yang akan dijelaskan di kalau ada film-film berikutnya, it's going to be that kelompok itu apa, siapa gitu. Oh, jadi akan ada yang ketiga. Nggak tahu kalau misalnya ini sukses, orang suka. Ya udah kelihatan lah yang kedua ya udah penuh begini. Tapi sebenarnya gini, susah untuk ngomongnya. Komunian itu apa? Dalam arti sehari-hari. Kalau komunian sehari-hari kan kayak commune gitu ya. Gini deh. Berkumpul. Pengabdi Setan 2, it's all about irony. Gitu deh. Irony. Kalau aku sih melihatnya ini kan jadi dari penjelasanmu. Judulnya itu mungkin adalah sebuah something yang misleading. That's all I can say. Oke, something misleading. Ya kamu kan emang suka misleading. Oke. So ini akan ada rencana yang ketiga dan saya tertarik dengan persoalan anak-anak tadi kan dia mau nggak mau karena tekanan masyarakat, kawin, punya anak. Ini ada tokoh anak dan ada anak-anak yang lain. Jadi selain ada satu anak yang istimewa, tapi juga ada banyak anak di sekeliling rusuk itu ya. Buat saya ini menarik karena ini cerita yang sebetulnya serem ya, very dark ya, tapi you involve a lot of kids ya, dan bahkan salah satu anaknya itu juga sudah deep down dark gitu. Bisa ceritain nggak ini your idea of involving kids gitu loh? The idea of being kids in my movies usually
end up in misery gitu ya. Yeah, misery and also have this dark soul gitu loh. Dark soul, Apa? ya. Sedih ya jadi anak dalam film-film. Iya, tapi yang ini terutama kalau yang di film-film sebelumnya kan satu, hanya satu. Ini kan banyak gitu loh. Jadi agak-agak merasa Pied Piper gue gitu. Ini apa kesannya gitu ada Pied Pipernya gitu. Ini anak-anak gitu rame-rame, and mau nggak mau mereka jadi mempunyai kegelapan gitu loh. Ceritain dong. Why is it something that you see about kids or? Tapi di Pengabdi Setan 2 ini nggak semuanya seperti itu. Actually kids-nya ada yang happy. Ada yang Kenapa happy. mereka happy? Karena they have each other. Yeah. Film ini is heavily influenced by The Goonies. Oke. Ada beberapa anak yang memang having fun sesuai usianya gitu ya. Tapi kan terus ada yang peran-peran yang cukup besar itu kan cukup dark gitu ya. Itu yang membuat saya aduh si Joko. Wina. Yang Wina, yang ada lagi nanti beberapa yang tampil yang kita nggak boleh spoiler gitu ya. Itu it hurts me waktu I watch that gitu. Padahal ini kan sebenarnya film serem ya, bukan, maksudnya ini kan film horor. Tapi ada yang touching. Ada bagian-bagian yang sedih saya gitu. Ini karakter Tari Ratu Felicia. Oke. Ya. Itu dia sangat misterius menurut saya. Misterius dalam arti we don't really know what she does, although there's a lot of gossip around her gitu kan, banyak gosip bahwa dia tapi kalau misalnya wanita booking, tapi kita nggak tahu gitu loh. Dia memang kelihatan penuh beban, betul ya, dia penuh beban dan apa namanya, dan banyak judgment terhadap dia gitu kan ya. And I really like, that's why I said that, aduh ini Ratu Felicia bagus banget. Dan I like her because she's feisty. Dia di catcall. Iya kan? Tinggal pulang ke rumah lo, nyokap lo mau taruh mana, dan lo masih numpang di rumah nyokap lo, gitu. Lucu banget. I love that part. Dan aku suka dia tampilnya bagus banget, Ratu Felicia. Jadi ini kembali lagi ke anak-anak ini. Jadi there always be anak-anak yang menurutmu sebenarnya lahir di dunia ini, tapi orang tuanya tidak cukup mampu untuk membesarkan dia sebagai That's anak the yang essence bahagia. of Pengabdi Setan. Ibunya pengen punya anak karena itu adalah norms di masyarakat. Jadi dia mengeluarkan anaknya bukan karena apa-apa, karena I have to have kids, gue harus punya anak karena kalau nggak punya anak gue nggak anggap sebagai perempuan, kan katanya gitu. Ya, kayaknya setiap film lo begitu. Kenapa lo punya anak? Kalau nggak punya anak jangan punya anak gitu ya. Semua tagline-nya kayaknya mestinya itu, bukan ibu menterormu gitu ya. And then anak dibebani dengan segala macam, ya kan? Makanya teror ibu sepanjang masa. Itu ada joke-joke tahun 80-an banget. Ya. Dan apa joke-nya itu benar-benar cukup mengambil durasi yang cukup besar gitu ya. Yang saya wondering aja apakah generasi-generasi yang mana tuh beberapa hal? Ya soal garpu lah. Oh iya. Itu joke kita itu. Joke kita ya. Lo mah hilang 5 hari nggak dicariin, garpu dicariin kan gitu. Itu kan joke zaman saya, zaman kamu. Aku lagi wondering karena waktu saya pernah joke seperti itu gitu, anak saya nggak ngerti. Like, apa sih mak gitu? Why garpu? Apa sih bunda? Gitu, why garpu gitu kan? Tapi itu kan kita memperlihatkan ya orang tua lo nggak peduli sama lo, mereka peduli sama barang-barang mereka gitu. Apa our sick way of saying that gitu ya. Dan lo pakai itu cukup panjang, lo tuh ambilin garpu soalnya nyokap gue gitu. Dan orang ngakak tuh. Gue kembali lagi ke tahun 80-an banget gitu. Tapi do you think that generasi muda itu bakal paham dengan all these 80s jokes gitu? So far they get it, even though if they don't get it, they will still get the thrill gitu. Jadi menurut gua, it's a way to give a complete picture of bagaimana itu tahun 80-an gitu. Dan saya berharap anak-anak milenial ini dan Z juga, they do get it ya. Oh, if they don't get it, they will want to know. They will want to know. Google soal garpu. And why at that time itu lucu gitu. Oke, nah ini benar-benar waktunya kita kepengen tahu, katanya
lagi bikin film Hollywood, cerita dong. Oh. Nih sebagai penutup. Jadi ada beberapa project sebenarnya dari ada beberapa project, salah satunya dari LA kan. Joko Enters Hollywood. Ya. Sebenarnya project dari Hollywood ini aku ambil sebenarnya dari beberapa tahun lalu tuh udah banyak offer, tapi aku nggak mau ngambil hanya karena ini project Hollywood. Ada beberapa yang IP besar, tapi aku nggak ambil karena aku kepengen bikin film yang ada creative freedom, bisa bikin film karena aku memang pengen cerita, percaya sama ceritanya, bisa berbuat sesuatu. Kalau cuma bikin film aja males lah mbak, di sini aja. Di sini udah punya creative freedom gitu, maksudnya produser udah percaya aku bikin film, memberikan kebebasan, silakan mau bikin apa gitu. Kalau di sana kan kalau misalnya ketemu sama partner produser yang nggak percaya, harus mulai dari awal lagi kan males. Jadi ini aku ambil karena produsernya percaya sama aku punya visi, mereka percaya, terus juga ceritanya bagus dan ya udah aku ambil gitu. Horor juga. Science fiction. Oh, science fiction. Ya, science fiction. Judul? Yang sudah dirilis judulnya Fritzen. What? Fritzens. Fritzens. Ya. Dan itu November udah syuting. Mudah-mudahan berangkat tahun ini. Berangkat tahun Ya, ini akhir tahun. dan untuk persiapan ya. Pemain? Belum bisa dibilang. Oh, belum bisa. Ya udah nanti kita ngobrol off the record. Dan kira-kira kepada publik 2 tahun lagi ya biasanya kalau Hollywood ya. Next year end, mudah-mudahan ya. The end of next atau year. awal tahun 2024. Dan pastinya harus masuk ke Indonesia dong. Iyalah. Itu syutingnya di sana atau ada Indonesianya juga? Enggak ada di sana. So all the actors are Americans. Totally di sana. It's totally an American US production ya. Oh, oke. Jadi nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama Indonesia sama sekali ya. Oke. So itu yang Hollywood, yang Indonesia kan kamu katanya ada Amazon Prime itu udah jadi. Belum itu masih akan produksi ya. Oke. The Siege at Thorn High. Ya itu saya udah baca judulnya. Ya. Itu film atau serial? Film. Film. Ya. Itu film high school dong. It's going to be a controversial one. Why? I cannot tell you. But it's going to be tough. Itu high school kan? High school ya. It's going to be very very good. Wow, it's always good. I cannot say anything about it. Maybe about something. Ya tapi pokoknya kalau judulnya aja udah ada kata high schoolnya ya berarti. Nggak ada. Thorn High? Thorn High ya. Oh bukan high school ya itu. I don't know. Itu high school lah. I don't know. Oke, jadi kita looking forward yang mana duluan? Yang Amazon Prime atau yang film yang di Hollywood ini? Probably something else. Oh, ada lagi. Oh, lu produktif, Jok. Very busy. Very busy. Yeah. Oke, kalau gitu di antara your busy schedule, makasih banget ya kita Terima kasih. bisa Always glad datang ke sini. ngobrol sama Mbak Lela Chidori di layar. Bersama Lela Chidori. Bersama Tempo. Lela Chidori. Makasih, Jok. Mbak Lela kan gitu. Makasih ya, Jok. Sama-sama.